udah deh, aduh mama nggak punya uang. Mas, kira-kira ada rekomendasi laptop yang khusus buat anak saya nggak ya? Karena uang saya kan ngepres nih, tinggal 4 juta. Kira-kira rekomendasi laptop 4 jutaan apa ya? Pertanyaan ini sering saya dapat entah dari teman saya ketika nongkrong atau DM dari kalian. Sebenarnya pertanyaan ini bisa saya jawab simple aja. Tinggal buka e-commerce, masuk kategori laptop, filter harga maksimal 4.500.000 dan bakal muncul semua laptop yang harganya segitu. Di situ kita bisa lihat hampir dari semua brand. Ada Asus, Lenovo, Acer, dan lain-lain. Tapi nanti bakal muncul pertanyaan lagi. Nah, kalau kayak gitu, dari semua list yang Mas sebutin tadi, yang paling bagus tuh yang mana ya, Mas? Kalau pertanyaan ini, ya saya jawabnya harus sesuai kebutuhan. Karena walaupun sama harganya di range 4 jutaan, tapi tiap brand itu memiliki konfigurasi spesifikasi yang unik. Karena kalau harganya sama dan juga spesifikasinya sama, gak ada yang unik, yang susah itu salesnya. Karena semua barangnya bakalan sama. Kayak contohnya ada Asus A516MA, itu di 4,1 juta, ada Lenovo IdeaPad Slim 3, ada IdeaPad Slim 1, ada Axio MyBook Saga, dan ada XP14S. Dan kalau kita lihat semua prosesornya itu pasti diawali dengan huruf dan juga angka N4. 4 artinya kalau kita mau cocologi aja ya, berarti harganya 4 jutaan. Karena memang di range harga 4 jutaan ini, kalau Intel ya prosesornya pasti Celeron N4000 series, tergantung generasinya aja. Kalau AMD biasanya ya AMD Athlon 3000. Tapi bukan berarti 3 jutaan, itu cuman cocologi aja. Karena ada laptop dari brand lokal yang harganya 4 jutaan tapi dia pakai prosesor N5. Jadi itu tadi cuma sekedar cocologi aja. Brand lokal tersebut adalah Axio ya, yang prosesornya itu pakai N1505, harganya di 4,4 juta. Ini kalau kita lihat dari sisi spesifikasi, wah ini yang paling worth it sih. Karena di harga 4 juta, layarnya ini udah IPS, resolusinya 2,5K, bukan Full HD ya. RAM-nya 8GB, storage 256GB. Tapi karena saya belum pernah pegang laptopnya, jadi saya belum bisa ngasih pendapat banyak. Next time lah, kalau misalkan saya udah pernah pegang Axio, baru saya bisa kasih pendapat lebih. Axio sih dari pengalaman saya, masalahnya biasanya itu ada di after sales. Ketika brand lain garansinya itu udah 2 tahun walaupun yang harga 3-4 jutaan, Axio garansinya itu 1 tahun. Dan after salesnya kalau dari pengalaman saya pribadi ya, itu belum bagus kayak brand kompetitornya. Di video kali ini kita akan bahas laptop 4 jutaan terbaik yang pernah saya pegang. Jadi laptop ini namanya adalah XP14S DQ3110TU yang dari semua brand harga 4 jutaan, prosesornya dia yang paling baru dengan prosesor N4500, RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB. Kalau kita lihat dengan saingannya, emang bisa dibilang XP14S ini yang paling mahal ya. Tapi selisihnya nggak banyak. Untuk yang SKU 8GB itu saya lihat harganya 4,5 juta. Bedanya di sini kita udah dapat Windows 11 plus OHS-nya juga versi yang paling baru 2021, prosesornya pun juga yang terbaru ya, pakai 10 nanometer N4500, RAM-nya 8GB dan brand kompetitornya di harga 4 jutaan ada yang masih N4020, ada yang RAM-nya masih 4GB. Kalau kebutuhannya storage yang lebih gede sebenarnya ada Asus E410MA di 4,4 juta, dapat storage-nya itu 512GB. Tapi komprominya ada di memori RAM yang cuma 4GB dan prosesornya lumayan jadul dengan N4020. XP14S ini sebenarnya kalau mau storage yang lebih gede lagi bisa, karena ada varian yang 512GB tapi harganya jadi 4,8 juta. Selisih 300.000 dengan yang storage 256GB. Kalau ada budgetnya sih ya saran saya 8GB 512 karena selisihnya cuma sekitar 300.000. Tapi kalau emang nggak bisa dipaksain budgetnya, ya minimal RAM-nya yang 8GB karena Windows 11 itu makan RAM-nya lumayan. Kalau 4GB bakalan sering not responding. Yang saya suka dari XP ini, storage-nya nggak ada jebakan. Dia kasih kita NVMe Gen 3 yang speed-nya itu mirip kayak laptop gaming yang pakai NVMe Gen 3 juga. Speed-nya lebih dari 3000 Mbps. Kalau masalah performa sih ya performanya mainstream 4 jutaan asalkan nggak dibuat untuk rendering video 4K, 3D rendering, terus main game AAA. Masih nyaman kalau cuma digunakan untuk ngedit foto di Canva, ngedit video dengan efek yang minim di CapCut, masih oke. Kalau kelasnya udah main di editing Premiere Pro, terus 3D rendering di Blender, wah ya nggak mampu laptop ini. Sayangnya di harga segini untuk panel layarnya dia masih pakai TN, resolusinya pun juga belum Full HD. Tapi saya nggak bisa bilang sayangnya sebenarnya, bukan kekurangan juga. Karena brand lain di kelas yang sama juga kebanyakan masih HD TN. Kecuali si Axio Saga tadi ya,
Gila, 4 jutaan 2,5K IPS. Kalau untuk experience-nya, dia udah mirip-mirip sama XP Envy yang harganya di kisaran 8 juta ke atas. Wah, kok bisa? Karena dari segi bobot dia ringan, terus keyboardnya ada backlit. Jarang laptop 4 jutaan udah dikasih backlit keyboard. Feel ngetiknya juga jauh dari ekspektasi saya. Saya kira 4 jutaan bakal kerasa plastik dan murah, tapi enggak. Keyboardnya ini kerasa padat, tactile-nya nyaman, touchpad-nya juga udah oke, nggak terlalu pendek travel distance-nya. Yang nggak oke itu build quality-nya ya, karena dia masih pakai plastik, jadi masih ada banyak area yang kerasa kopong, dan kalau misalkan kita bending-bendingkan kayak gini, kerasa murahnya. Frame layarnya juga masih tebel kayak kebanyakan laptop 4 jutaan lainnya, tapi warnanya saya suka ya. Dari dulu XP itu kayak gini, warnanya itu selalu pilih warna aman. Kalau nggak gold ya silver. Untuk opsi upgrade juga ada di XP 14S ini, karena kebanyakan laptop mainstream 3-4 juta itu nggak ada opsi upgrade, jadi RAM-nya onboard. Tapi untuk XP dia RAM-nya nggak onboard, walaupun sayangnya cuma 1 slot RAM aja, tapi kita bisa upgrade berarti sampai 32 GB. Kalau kita nemu satu keping SODIMM RAM 32 GB, yang susah sih ya. Jadi ya 8 GB udah cukup lah, karena kalau kita kasih 16 ya bottleneck antara CPU dan juga memori RAM. Buat apa 16 GB? Terlalu gede. Storage kita juga bisa tambah karena masih ada slot SATA untuk dipakai hard disk atau SSD SATA. Baterai sih standar ya, nggak ada yang spesial. Kapasitasnya cuma 41 Wh, browsing dengan WiFi, brightness 50%, dia bisa tahan sekitar 5 jam 10 menit. Standar, jadi nggak boros, nggak awet juga. Kesimpulannya, kalau butuh laptop 4 jutaan yang hanya untuk anak sekolah, XP ini saya bisa rekomendasikan dengan sangat mudah. Sama remaja saya bisa rekomendasikan. Karena selling point-nya kalau dibanding brand lain, prosesornya terbaru, RAM-nya udah 8, keyboardnya ada backlight, bisa di-upgrade, bisa dibilang yang paling worth it lah di kelas harganya, kecuali kalau disandingkan dengan Axio tadi tanpa memandang after sales. Tapi karena Axio saya nggak pernah bahas, jadi saya nggak bisa kasih pendapat lebih. Mungkin dari kalian pernah nyobain laptop Axio, bisa tulis di kolom komentar. Jadi kira-kira itu laptop 4 jutaan yang bisa saya rekomendasikan, gimana? Oh, jadi harganya 4,5 juta ya, Mas? Kalau gitu saya pikir-pikir dulu ya, Mas. Saya mau beli tiket Coldplay. Aduh.